bersama saya Pastor Hamzani Simbolon dalam Renungan Harian Katolik Kamis 17 November 2022, hari biasa pekan ke-33. Hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan hari ini diambil dari Lukas 19 41 ayat 41 sampai 44. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan kisah yang sangat menarik dari bacaan Injil yang baru saja dibacakan untuk kita. Menarik dari pernyataan pertama ini dikatakan di situ, dan ketika Yesus telah dekat kota Yerusalem, melihat kota itu dan menangisinya. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih pernah menangis, ya. Menangis karena duka cita yang dialami oleh keluarga kita, oleh teman-teman dan sahabat kita. Ada juga menangis karena sukacita. Orang menangis karena duka cita, karena ada peristiwa sedih, ada orang meninggal, atau anggota keluarga kita meninggal, lalu kita sedih dan menangis. Ada juga menangis karena bahagia, misalnya karena kita melihat atau menonton putra bangsa ini atau anak bangsa ini mengharumkan nama bangsa karena menang di pertandingan badminton misalnya, mengharumkan nama Indonesia di dunia, dan itu kita terharu, menangis, meneteskan air mata, menangis bahagia. Kita menangis karena peristiwa sedih, karena peristiwa bahagia, dan itu sudah biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah menangis karena orang lain atau menangisi orang lain? Bisa juga kita menangis karena orang lain sedang mengalami duka, misalnya ketika kita pergi melayat, kita melihat keluarga sedang berduka, menangis, dan karena itu pun kita ikut sedih dan menangis. Itu juga biasa. Saudara-saudari terkasih, dikatakan ketika Yesus tiba melihat kota Yerusalem, ia menangisinya. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Mengapa? Apakah karena peristiwa suka ataukah karena peristiwa duka? Mengapa? Dalam bacaan Injil ini dikatakan sangat jelas mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem ini. Dikatakan, "Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, penduduk Yerusalem atau orang-orang yang tinggal di Yerusalem tidak menghiraukan, tidak mempedulikan kedatangan Yesus sendiri. Mereka asik dengan diri mereka sendiri, dengan keluarganya, dengan segala kegiatannya, dengan segala kesibukannya. Mereka tidak peduli dengan pribadi Yesus yang datang ini. Sama juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Kadangkala dalam hidup kita juga asik dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak peduli dengan Yesus kita. Misalnya,
Pada hari Minggu kita memprogramkan banyak hal, jalan-jalan, rekreasi bersama keluarga, ada arisan marga, arisan ini dan itu, makan bersama dengan teman-teman, di restoran mana atau di tempat mana, kita pergi ke pantai Cermin, ke tempat-tempat rekreasi lain, kita dengan gampang meninggalkan misa hari Minggu. Kita tidak peduli dengan keselamatan kita. Kita meninggalkan Ekaristi, kita tidak peduli pada Tuhan. Padahal dalam Ekaristi itu jelas-jelas kita percaya Yesus hadir di situ. Lewat sabdanya kita mendengarkan Yesus. Tapi kita tidak peduli. Bahkan lebih parah dari itu, ketika kita sudah di gereja sekalipun, kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan pikiran kita. Padahal di hadapan kita, di depan kita, Yesus sendiri hadir. Yesus menangisi kota Yerusalem karena dikatakan dalam ayat terakhir ini, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Allah sudah hadir, Allah datang melawat, tapi kita malah tidak peduli. Ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, kita sibuk dengan diri kita, dengan hal-hal jasmani, kita pergi rekreasi sana sini, benar kita tertawa di sana sini, bercerita sana sini, tapi hati kita kosong, diri kita ada yang kosong. Mengapa? Karena kebutuhan rohani kita tidak kita isi. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, kalau ini terjadi pada diri kita, mari kembali pada Tuhan yang sedang datang melawat kita. Lewat Ekaristi Kudus, lewat sabdanya, lewat komunion yang kita sambut, Tuhan hadir di situ. Jangan sia-siakan kesempatan ini, mari kembali dan dekat pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.